Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, selamat bertemu kembali anak-anakku siswa SMA Terbuka Kepanjen dalam pembelajaran matematika bersama saya, tutor kesayangan kalian, Lukman Hakim. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama anak-anakku materi kelas 11 matematika wajib. Materi kelas 11 matematika wajib baik jurusan IPS maupun bahasa, yaitu materi program linier. Anak-anakku, tentunya kalian semua sudah pernah mendengar ataupun membaca bagaimana apa itu program linier. Baik. Tetapi tentunya program linier, sebelum kita membahas lebih jauh, masih kita ingatkan lagi masalah sejarah apa dan bagaimana program linier. Program linier mulanya adalah analisis dari metode masukan keluaran yang diperkenalkan oleh Wiwi Leontief. Anak-anak bisa baca sendiri nanti pada buku modul atau di buku paket ibu kalian. Kelanjutannya, maka di Amerika pada tahun 45, Stricter membuat masalah dia tujuan untuk mendapatkan solusi umum. Kemudian pada 48, Angkatan Udara Amerika Serikat menggunakannya untuk problem transportasi udara. Itu sekilas sejarahnya. Untuk lebih mudah mengantarkan kita memahami bagaimana program linier, sebenarnya masalah-masalah dalam kehidupan sehari, masalah-masalah nyata sering kita temukan. Misalnya demikian, suatu perusahaan mebel, mungkin di sekitar kalian ada perusahaan mebel ingin membuat dua jenis meja, yaitu meja tulis dan meja makan. Untuk membuat meja makan diperlukan tiga tahapan pekerjaan, yaitu tahap 1 pemasangan, tahap kedua pemasangan, dan tahap ketiga pengecatan. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya dalam memproduksi meja, kita peroleh fakta sebagai berikut. Untuk membuat satu meja tulis diperlukan waktu pemasangan 2 jam, pemasangan 1 jam, pengecatan 1 jam. Untuk membuat satu meja makan diperlukan pemasangan 1 jam, pemasangan 2 jam, pengecatan 1 jam. Dari tenaga kerja yang tersedia dalam 1 bulan untuk masing-masing tempat pekerjaan, tahap 1 tersedia 180 jam, tahap 2 tersedia 160 jam, dan tahap 3 tersedia 100 jam. Keuntungan yang diraih dari penjualan satu buah meja tulis adalah 60.000, meja makan 400.000. Permasalahannya, berapa banyak meja tulis dan meja makan harus dibuat supaya keuntungan yang diperoleh sebesar-besarnya, atau berapa rupiah keuntungan maksimum atau keuntungan sebesar-besarnya. Untuk menyelesaikan permasalahan ini sebenarnya anak-anak mudah sekali. Maka kita harus tahu apa dan bagaimana program linier. Ya, baik. Kita mulai. Program linier itu apa? Ya, program linier adalah suatu metode untuk memecahkan masalah optimasi yang mengandung kendala-kendala yang dapat diterjemahkan dalam bentuk sistem pertidaksamaan linier. Sementara model matematika, rumusan atau suatu rumusan matematika, ya, baik dapat berupa persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi yang diperoleh dari penafsiran suatu masalah program linier. Oke. Ada lagi yang disebut fungsi sasaran. Fungsi sasaran adalah
bentuk AX plus BY yang hendak atau akan dioptimalkan atau dimaksimumkan atau diminimumkan. Nah, sebelum kita menyelesaikan permasalahan tersebut, kita harus tahu langkah-langkahnya di mana. Langkah yang pertama, untuk menyelesaikan program linear, merumuskan permasalahan ke dalam model matematika. Yang kedua, menyelesaikan sistem ketidaksamaan yang merupakan kendala. Yang ketiga, mencari penyelesaian optimum, baik maksimum maupun minimum. Yang keempat, menjawab permasalahan yang ditanyakan. Mudah kan anak-anak? Hanya 4 langkah. Saya kira kalau kita memperhatikan dan nanti langsung dicoba belajar bersama ini, langsung bisa mengerjakan soal-soal yang lainnya. Oke. Kemudian untuk menentukan nilai optimum anak-anak dari fungsi objektif bisa menggunakan uji titik sudut pada gambar yang akan kita gambar dari model matematika pertidaksamaan linear. Nilai yang paling besar merupakan nilai maksimum, nilai yang paling kecil merupakan nilai minimum. Anak-anak sudah jelas? Ya, kalau sudah kita lanjut. Bisa juga dengan menggunakan garis lidik ya. Bagaimana dan apa garis lidik itu? Maka langkah-langkahnya kita gambar dulu garis lidik AX plus BY sama dengan K. Kemudian kita gunakan penggaris untuk melukis garis-garis yang sejajar dengan AX plus BY sama dengan AB. Sudah, persamaan garis ini kita sudah dapatkan sejak di SMP. Oke anak-anak. Baik, kita coba perhatikan. Jika garis AX plus BY sama dengan K, merupakan garis jajar yang berada di paling ujung atau berada di paling kanan daerah penyelesaian yang mungkin, maka K merupakan nilai maksimum. Sebaliknya, merupakan nilai minimum. Nah, kita sekarang terapkan teori yang baru kita bahas itu tadi dalam permasalahan yang Pak Lukman sampaikan di depan tadi. Jadi, keterangan pada soal perusahaan mebel tadi bisa saya gambarkan dengan tabel berikut. Dari meja tulis membutuhkan waktu pemasangan 2 jam, pemasangan 1 jam, pengecatan 1 jam. Keuntungannya satu meja tulis 60.000. Meja makan 1, pemasangan 2 jam, pengecatan 1 jam 40. Waktu yang tersedia pemasangan 180, pemasangan 160, pengecatan 100 jam. Oleh karena itu, dari tabel ini kita buat model matematika. Misalkan kita produksi meja, tulis X dan meja makan Y. Maka waktu yang diperlukan untuk permasalahan adalah X plus Y kurang dari 160. Untuk pemasangan, ya bagus, X plus 2Y kurang dari 160. Waktu yang dibutuhkan untuk pengecatan, karena pengecatan tadi kita tabel bagaimana? Ada yang bisa? Iya, bagus. X plus Y kurang dari 100. Kurang dari atau sama dengan 100. Dengan mengingat bahwa X dan Y merupakan banyaknya barang, maka X dan Y mustahil negatif dan harus merupakan bilangan saja. Maka ditambahkan syarat X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Keuntungan bersih adalah fungsi optimum, fungsi objektifnya 60.000 X plus 40.000 Y dengan harapan keuntungan yang sebesar-besarnya. Oke anak-anak. Sekarang kita gambar kendala-kendala tadi. Jadi garis pemasangannya bentuknya seperti ini. 2X plus Y 180. Maka gambarnya 2X di sini 2X sama dengan 180, maka Y-nya ya 190. Jadi gambarnya, kalau ini cara menggambarnya bagaimana? Kalau ada yang tanya, maka kalau kita
menentukan titik di sumbu X, maka Y-nya kita sama dengan 0. 2X plus 0 sama dengan 180. Maka 2X sama dengan 180, X sama dengan 90. Titiknya 90,0. Sebaliknya demikian. 2X plus Y sama dengan 180, maka 2X-nya ini adalah 0. Karena X-nya 0, maka Y 180. Sehingga kita tarik titik 180. Dan seterusnya, begitu mudah anak-anak. Ini pelajaran menggambar garis lurus di SMP. Nah, sekarang gambar kendala pertama dan kedua kita sudah tentukan. Ini yang pertama tadi, yang kedua. Nah, sehingga perpotongannya di sini terbentuk titik-titik. Ada titik di sini, ada titik ini, perpotongan ada titik ini 90. Sehingga kalau kita ambil gambar ini, kita jelas kembali, semua kendalanya ditambah yang ini, bentuknya jadi seperti ini. Ini perpotongan tadi, kedua ini, karena maka daerah yang diarsir kuning ini merupakan daerah penyelesaian dari ketiga kendala atau fungsi kendala yang ada. Sehingga kita bisa tulis titik-titik sudutnya tadi 0,100, 80,20, 40,60, 90,4. Dari titik-titik sudut ini pada penggunaan penyelesaian dari fungsi kendala tadi yang mana kita masukkan tabel untuk mencari nilai yang maksimum. Nilai pada titik sudut yaitu A 0,100 4 juta, dimasukkan fungsi 60.000 X plus 40.000 Y. Nah, ini juga sama, sehingga yang terbesar yang mana anak-anak? Maka itulah yang kita jadikan keuntungan maksimum. Yang mana? 5 juta 600. Iya, bagus anak-anak. Jadi nilai maksimumnya 5 juta 600. Bisa juga menggunakan garis selidik, ini juga mudah anak-anak. Garis selidik yang besar yang mana akan kelihatan, sehingga maksimumnya juga akan sama. Irisan keduanya. Ya, baik anak-anak. Saya kira sudah cukup jelas. Kita akan lanjutkan lagi dengan latihan soal. Jadi setelah anak-anak melihat tadi, saya yakin soal ini mudah seperti tadi. Soal akan mudah ada